Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber karena berkenan untuk bertemu dengan saya. Dan saya sendiri namanya Muhammad Hasbi Abror, biasa dipanggil Abror atau Hasbi, dari eh, Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaira. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai pengasuh dari Al-Ma'had Putri Khadijah yang ada di Kaliwates, Jember. Dan di sini saya langsung bersama dengan beliau yang bernama Ustadz Ihsan. Jadi begini Ustadz, saya ingin mengetahui tentang bagaimana sejarah berdirinya dan perkembangan dari Ma'had Putri Khadijah ini, Ustaz. Ya. Yang pertama ceritanya ya masih tetap ada kaitannya dengan ini tutupnya MAPK MAK periode 87 sampai 2007. Jadi setelah ditutupnya salah satu program Kementerian Agama, khususnya di madrasah, program unggulan, madrasah program aliyah program khusus atau madrasah aliyah keagamaan, itu seakan-akan ruh dari madrasah aliyah itu menjadi hilang. 2007 itu ketika kemudian program ini ditutup, yang mana di dalamnya itu memang rekrutmen input siswa yang masuk di jurusan ini itu kan melalui seleksi yang sangat ketat, sehingga memang sangat memberikan warna kepada madrasah, khususnya madrasah yang membuka program MAK atau MAPK ini. Nah, setelah ditutup itu kemudian madrasah di Indonesia, lebih khusus madrasah yang pada awalnya membuka program MAPK, itu seakan-akan kehilangan program, kehilangan arah dari pendidikan, pembinaan karakter yang ada di madrasah yang bersangkutan. Sehingga kemudian madrasah-madrasah yang ada terus berinovasi, bertransformasi dan sebagainya, agar kemudian kejayaan-kejayaan yang pernah ada pada masa era MAPK itu bisa terus diteruskan. 2010 kemudian para alumni MAK, MAPK khususnya di wilayah Jember itu kan kemudian mengadakan sebuah reuni yang dimana di dalamnya itu kita mengusung revitalisasi MANPK agar program MANPK itu dibuka kembali oleh pemerintah. Memang pada waktu itu kita mengadakan reuni, dan di dalam reuni itu kita mengadakan diskusi dan seminar di kalangan alumni MANPK, khususnya mereka yang sudah menduduki kedudukan atau jabatan-jabatan yang ini berpengaruh ya, tidak hanya di provinsi tapi di nasional. Jadi 2010 itu kita melihat kondisi madrasah, khususnya madrasah Mansati Jember itu asrama ex MANPK itu pada waktu itu tidak dimanfaatkan atau belum dimaksimalkan, difungsikan oleh madrasah secara maksimal. Tidak dihuni. Ya, jadi yang ada di sana itu ya tidak dihuni lah bisa dikatakan, atau hanya siapa yang mau saja ya, dan itu pun tidak ada kegiatan yang jelas, tidak ada kontrol yang jelas, siapa pembinanya tidak ada. Sehingga kemudian di tahun 2012 itu melalui diskusi yang cukup panjang, para guru, para khususnya guru-guru agama yang di Mansati Jember pada waktu itu berinisiatif untuk memfungsikan kembali, menghidupkan kembali asrama ex MANPK ini yang
hampir kurang lebih berapa tahun ya, sekitar 7 tahun lah. 7 tahun. 7 tahun, 5 tahun ya, 2007 sampai 5 tahun yang tidak difungsikan untuk asrama seperti itu. Sehingga 2012 itu insya Allah tanggal 26 Juli itu kemudian biiznillah para guru, para asatidz dan segala stakeholder yang ada di madrasah itu kemudian sepakat untuk kemudian menghidupkan kembali, mendirikan kembali asrama ex asrama ManPK itu, tapi dengan konsep ma'had, dengan konsep pendidikan ala pesantren, meskipun di awal-awal kita itu juga masih terus mencari bentuk. Jadi ketika 2012 itu kan kita membuka memfungsikan asrama ex ManPK itu sebagai ma'had, dan kita memberi nama Ma'had Putri Khadijah yang pada waktu itu diresmikan oleh Kepala Kemenang Jember almarhum almarhumullah Kiai Haji Raifi 2012 itu. Maka dari sanalah kemudian asrama ManPK ini difungsikan sebagai ma'had, tempat belajarnya siswi MAN 1 Jember dari seluruh program, karena memang yang tinggal di sana itu ada di tahun pertama itu adalah siapa yang mau saja, yang berkenan untuk tinggal di berkenan dan tinggal di ma'had ini. Jadi atas keinginan santri-santri, tapi sudah mulai dikemas dengan ada pengurus ma'had, ada murabbiyah yang siap untuk mendampingi. Bahkan pada waktu awal-awal kita itu mengadopsi beberapa kurikulum di beberapa pesantren untuk kita terapkan di Ma'had Putri di tahun pertama. Jadi di tahun pertama itu ada sekitar 40 anak. Kita batasi 40 anak untuk tahun awal. Ya memang ada yang keluar karena memang anak-anak yang santri-santri yang ada di sana itu ya mereka yang suka saja, yang mau saja. Ya. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tahun kedua juga demikian. Tahun kedua juga demikian. Jadi para santri yang ada di sana itu mereka yang mau dari semua jurusan. Bahasa, IPA, pokoknya siapa yang mau, dan itu modelnya ya siapa dan mau mendaftarkan saja. Nah, itu. Tapi tetap kita batasi 40 santri. Di tahun ketiga itu mulai mendapatkan respon dari para siswa, para wali murid ya, bahwa keberadaan ma'had di sebuah madrasah itu sangat dibutuhkan, apalagi perempuan. Jadi sebagai solusi kekhawatiran orang tua daripada mereka itu ngekos, daripada mereka itu tinggal di luar yang tanpa pengawasan, dan ini ada ma'had yang itu memang di bawah naungan madrasah sendiri. Sehingga di tahun ketiga itu animo santri, animo siswi untuk tinggal di ma'had, mengikuti pembinaan ma'had itu sudah semakin banyak. Sampai kemudian kita itu membatasi di waktu itu kita satu angkatan itu menerima 56, waktu itu 56 lebih sampai 62 di angkatan di tahun ketiga itu. Nah di tahun ketiga ini setelah ada 3 angkatan kelas 1, 2, dan 3 ini terus kita mulai mencari bentuk pembinaan kepada para santri 2012, 13, 14 di 2015 itu kita mulai berpikir bagaimana kemudian anak-anak yang tinggal di ma'had ini tidak hanya sekedar mereka mau saja, tapi sudah harus mulai diseleksi karena sudah mulai banyak. Jadi siapa yang mau dan siap mengikuti aturan-aturan yang ada dan siap mengikuti pembinaan yang ada. Salah satu pembinaan yang kita
tawarkan itu adalah pembinaan bahasa asing dan ini intensifikasi membaca Kitab. Tuh. Jadi kita kerjasama dengan 2 lembaga. Kalau untuk intensifikasi baca kitab itu kita kerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Bidayah. Kalau untuk pengembangan bahasa asing dulu kita, khususnya bahasa Inggris, kita itu bekerja sama dengan HIC, Happy English Course, dengan Pari. Jadi kita mendatangkan ini tenaga dari sana, Dari Pari. dari Pari yang ditugaskan dari sana. Nah, sehingga kemudian ya terus diseleksi sampai pada akhirnya 2015, 2016, 2015 itu kemudian ada reuni MAPK yang kedua, dan itu juga di Jember. Juga kita topik besar yang kita bahas itu tentang revitalisasi MAPK agar dibuka kembali. Di tahun itu sebenarnya sudah mulai ada wacana bahwa pemerintah itu sudah mulai akan membuka program MAPK. Rencana itu sudah mulai ada. Sehingga di tahun 2016 dalam rangka menyambut itu semuanya, dan salah satunya MAN 1 ini sepertinya memang sudah ditunjuk untuk membuka MAPK lagi. Akhirnya di tahun 2016 itu kita membuat MAPK rintisan. Artinya karena di madrasah itu ada jurusan agama reguler, sehingga kemudian bagi anak-anak yang ingin tinggal di Ma'had itu kita mengutamakan anak-anak agama yang reguler dan sedikit mendorong anak-anak yang reguler untuk bisa tinggal di asrama, khususnya yang perempuan. Nah, dari sanalah kemudian ternyata di 2017 ternyata memang pemerintah membuka kembali program MAPK ini. Jadi program MAPK ini kemudian resmi dibuka kembali tahun 2017. Tapi untuk MAN 1 Jember ternyata tidak hanya membuka program MAPK hanya putri saja, tapi juga sekaligus putra. Kalau yang putri ya tinggal melanjutkan ma'had yang sudah ada, meneruskan ma'had yang sudah ada tanpa kemudian mengurangi atau kemudian santri-santri yang sebelumnya itu sudah bermukim di Ma'had ini. Sampai hari ini Ma'had MAPK itu terus melakukan evaluasi dan perubahan. Nah, itu untuk sejarah dari Ma'had Khadijah sebenarnya. Jadi awal mulanya itu seperti itu. Saya kira itu mungkin Mas Hasbi, mungkin ada hal yang kurang atau atau kurang sempurna dan lain sebagainya, ya ini karena memang dalam hal sejarah itu kita juga banyak aspek yang mungkin perlu disampaikan, dan itu sebenarnya tidak cukup hanya dari satu sumber saja. Bisa jadi apa yang belum saya sampaikan itu mungkin oleh beliau-beliau yang juga mengikuti perkembangan merintis sejarah berdirinya Khadijah, Ma'had Khadijah itu juga mungkin punya cerita-cerita tersendiri. Tapi secara umum insya Allah seperti itu. Saya kira itu. Matur nuwun atas informasinya dari jenengan, Ustaz. Kalau begitu saya rasa informasi ini sudah cukup lengkap. Saya pamit undur diri. Oke, monggo silakan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sekarang saya dengan narasumber kami yang kedua, yaitu dengan pengasuh Ma'had Putra Al-Ihsan Kaliwates, dengan beliau Ustaz Masuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, kami dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humainawara ini ingin mengetahui dan menggali lebih lanjut mengenai bagaimana sejarah berdirinya dan perkembangan dari Ma'had Putra Al-Ihsan ini. Jadi pada mulanya Ma'had Putra Al-Ihsan ini namanya Ma'had Putra
Man satu jumlah. Man satu juga. Baru setelah beberapa tahun berdiri baru ditemukan dan diputuskan namanya menjadi Ma'had Putra Al-Ihsan. Pada mulanya memang Ma'had Putra Al-Ihsan ini berangkatnya dari dulu itu ada Man-PK. Setelah Man-PK itu kira-kira sekitar 10 tahun dibekukan, istilahnya tidak ada, baru kemudian ada istilah muncul kembali sekitar tahun 2017-an namanya revitalisasi Man-PK. Gedung yang awalnya Man-PK itu adalah di sebelah utara timur jalan, itu Man-PK Putra. Baru kemudian setelah ada revitalisasi, Man-PK Putra itu dipindah ke gedung PSBB Ma'had yang sekarang ini. Sementara untuk yang Man-PK asal itu dipergunakan untuk Man-PK Putri. Jadi seperti itu. Sejarahnya seperti itu. Itu antara tahun 2017-an. Kalau tanya berdirinya ya sekitar antara tahun 2017 sampai 2018. Angkatan pertama nih. Nggih, angkatan pertama era revitalisasi. Mantap. Dia makan nuwun. Untuk perkembangannya sendiri bagaimana? Nggih. Jadi ketika di tahun 2018 itu memang awalnya dulu ceritanya itu sempat tidak ada gonta-ganti pengasuh. Kemudian karena pengasuh sebelum kami itu memang hubungannya itu terus harus berhubungan dengan pusat, akhirnya kami ditunjuk untuk menjadi pengasuh. Itu sekitar tahun 2018. Mulai saat itu memang ya suka duka di Ma'had Putra itu ya ada gitu. Karena memang awal berdiri maka merintisnya juga berat. Ada beberapa target pembelajaran di MPK yang sepertinya itu memang target yang amat fantastis. Tapi di antara alumni kita, niku ada yang bisa melalui dengan istilahnya melalui dengan amat maksimal menurut kami, karena mereka bisa mampu memadukan. Yang pertama, lulusan Man-PK itu harus bisa baca kitab. Baca kitab. Ini kan tujuan yang juga amat berat, yang mana hanya dalam waktu 3 tahun itu kemudian harus ditempuh sedemikian rupa dan harus bisa baca kitab. Itu kalau di pondok-pondok pesantren di luar sana, pondok-pondok pesantren salaf maupun kholaf, itu rasa-rasanya ya amat tidak mungkin gitu. Cuman alhamdulillah karena kita itu di sini ini kan memberikan istilahnya metode cara untuk bisa baca kitab, akhirnya di antara anak-anak itu ada yang kemudian bisa berkembang dengan cara kemudian mengembangkan dirinya. Itu yang kitab. Yang kedua yaitu harus bisa muhadasah bahasa Arab dalam waktu bersamaan selama 3 tahun, juga harus bisa seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu harus bisa conversation bahasa Inggris dalam waktu yang bersamaan pula, yang waktunya 3 tahun. Dan yang terakhir harus memenuhi target 6 juz
dalam waktu 3 tahun. Al-Quran, ya betul. Harus bisa menghafalkan Al-Quran 6 juz dalam waktu 3 tahun. Jadi 4 target ini adalah 4 target utama anak-anak di Manpeka. Ya di antara mereka ya pasti ada yang merasa kesulitan, itu pasti. Tetapi di antara mereka juga ada yang bisa melaluinya, sehingga kemudian hasilnya pun bisa tampak dari alumni-alumni sekarang yang ternyata ketika mereka sudah ada di tingkat perkuliahan, mereka bisa mengembangkan potensi masing-masing. Jadi seperti itu. Terima kasih atas penjelasan dari Ustaz Mansuri atas sejarah berdirinya dan perkembangan dari Mahaputra Al-Ihsan ini. Jadi menimbang waktu yang ada, mungkin kami pamit undur diri terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dengan narasumber kami yang terakhir bersama dengan sesepuhnya Manpeka dari angkatan pertama. Jadi terima kasih kepada Ustadz Saiful Huda atas ketersediaannya untuk kami wawancara ini. Jadi di sini Ustadz, kami ingin mengetahui bagaimana ide revitalisasi Manpeka itu bisa ada, Ustadz. Ya, ide revitalisasi MAPK ada ketika para alumni MAPK mengadakan reuni yang ketiga insya Allah tahun 2012 itu ya. Itu masih sebatas ide, masih sebatas omong-omongan dari alumni ke alumni yang lain, tapi belum masuk ke forum. Kemudian pada 2015 kita mengadakan reuni lagi, dan alhamdulillah saat itu bisa dibilang banyak yang hadir, mulai dari alumni yang ada di Jakarta, yang ada di Jogja, yang ada di Semarang, bahkan sampai alumni yang ada di NTB waktu itu. Jadi karena kita banyak yang hadir waktu itu dari lintas angkatan, dari angkatan pertama sampai angkatan ke-17, pada acara intinya yaitu kita waktu di forum formal, kita sampaikan ide dan gagasan ini. Ya. Bagaimana kalau kita merevitalisasi lagi MAPK ini yang sudah sekitar 10 tahun ditutup, terhenti. Mengingat para alumninya juga punya kontribusi baik dari level daerah sampai ke level internasional, bahkan beberapa alumni juga menempati posisi yang strategis di pemerintahan, khususnya di Kemenak. Berdasarkan itu semua ya, dari output alumni MAPK yang berkontribusi, bahkan MAPK dimanapun berada ya, sepertinya di situ mereka menjadi pusat lingkaran keagamaan ya. Para kita misalkan ketika berada di masyarakat, mereka ditunjuk menjadi ketua jamiah-jamiah pengajian dan sebagainya. Artinya dari tingkat terendah sampai tingkat yang tinggi itu kita punya kontribusi. Artinya bahwa alumni MAPK yang pertama itu periode pertama betul-betul terbukti hasilnya. Tidak hanya di bidang keagamaan, tapi di segala bidang kehidupan, mulai birokrasi, politik, bisnis, wirausaha, akademis, dan kiai,
mendirikan pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang lainnya, itu sudah terbukti nyata. Oleh karena itu muncullah ide bagaimana kalau MAPK ini direvitalisasi lagi. Sepakat kita punya pemikiran yang sama, akhirnya seusai reuni itu kebetulan dari alumni itu memang ada yang di jajaran Kemenak ya, yang sekiranya bisa menghubungkan ide ini kepada Bapak Menteri Agama, ya, Menteri Agama, sehingga mereka siap untuk menyampaikan ke Kementerian Agama, khususnya ke Bapak Menteri Agama. Singkat cerita, ya 2015 oke, kita wacana ini sudah menjadi kesepakatan. 2016 ternyata Bapak Menteri Agama saat itu sudah mewacanakan akan dibukanya kembali MAPK periode kedua. Kemudian 2016 saya katakan tadi sudah diwacanakan oleh Bapak Menteri secara nasional. 2017 Kementerian Agama resmi membuka pendaftaran peserta didik baru untuk Madrasah Aliyah Negeri program keagamaan, yang dulunya MAPK Madrasah Aliyah program khusus menjadi MANPK Madrasah Aliyah Negeri program keagamaan, yang saat itu membuka 10 MANPK seluruh Indonesia, yang awalnya 5 MAPK, yaitu di Padang Panjang, Sumatera Barat, Padang Panjang, kemudian di Jember, Jawa Timur, kemudian di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, sekarang Makassar, dan di Jogja dan Ciamis, ya, gitu. Kemudian ditambah lagi 5, karena dulu hanya untuk putra, hanya menerima putra saja. Sekarang sudah menerima putra putri. Ya, dulu kuotanya 40, sekarang kuotanya 50. Jadi 25 putra dan 25 putri. Dibukalah pendaftaran untuk 10 MANPK. Ya, saya kira itu awal mula ide MANPK ini direvitalisasi. Ya. Terima kasih atas penjelasan tentang revitalisasi MANPK. Kemudian karena mengingat waktu, kami pamit undur diri terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.